kejayaan suatu perusahaan, kendali utama ada pada pimpinannya, yaitu yang disebut dengan Chief Executive Officer atau disingkat CEO. Perusahaan yang memiliki CEO yang smart, maka perusahaan tersebut akan dinamis dan maju. Hal yang penting dalam berorganisasi adalah kontrol kinerja bisnis secara rutin dan periodik, serta konsisten. Menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Faktor yang menentukan daripada peran perusahaan yaitu contohnya adalah kolaborator. Kolaborator itu supplier ya. Kemudian konteks. Konteks itu lingkungan. Kemudian kompetitor atau pesaing, pelanggan atau customer, dan perusahaan atau company. Dari faktor-faktor tersebut dapat diperoleh kriteria pengambilan keputusan, yaitu ada bagaimana membuat nilai perusahaan, nilai kolaborator, dan nilai pelanggan untuk mengetahui optimal value proposition atau OVP yang perlu disiapkan oleh CEO. Jadi di dalam satu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang perlu diketahui itu ada 3 hal. Yang pertama, nilai perusahaan itu sendiri, kemudian nilai kolaborator, dan nilai pelanggan. Sehingga pihak CEO akan mengetahui proposisi nilai yang optimal yang harus disiapkan. Selanjutnya, konsep yang perlu dipahami daripada Blue Ocean Strategy adalah fokus pada gambaran yang besar. Target CEO adalah visi yang telah dibuatnya sendiri. Buatlah visi besar yang dapat dicapai. Banyak CEO indah sekali pada saat membuat visi perusahaan yang dipimpinnya. Visi ini tentunya atas persetujuan pemegang saham. Atau bisa juga visi sudah ada dari CEO sebelumnya. Tapi pada intinya, visi yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau kita melihat visi dari salah satu penerbangan dengan biaya murah, yaitu semua orang dapat terbang. Nah, itu merupakan salah satu tag yang dicanangkan oleh salah satu maskapai penerbangan berbiaya murah. Kemudian mengingat jabatan CEO di Indonesia paling lama hanya 2 kali masa jabatan, maka sebaiknya ada pola karir yang jelas. Setelah selesai menjabat CEO, bisa menjadi pemegang saham. Maka perusahaan akan berkelanjutan. CEO yang baru tinggal menjalani tugasnya dengan melihat standarisasi yang sudah ada dari visi sebelumnya, yaitu visi menengah. Kemudian kinerja CEO dapat terukur
bila batasannya jelas. Selama 2 periode melakukan apa dan hasilnya bagaimana. Langkah berikutnya di dalam Blue Ocean Strategy adalah buat jangkauan melampaui besarnya permintaan. Buatlah konsep berpikir satu langkah lebih maju dari target yang telah ditentukan. Tidak sebatas hanya melayani sebesar apa yang diminta dan dibutuhkan oleh konsumen atau pasar saja. Disinilah kunci untuk bisa melakukan inovasi. Pada jasa penerbangan, karena adanya keinginan untuk melampaui apa yang diminta konsumen. Untuk bisa melakukannya, kita harus menguasai standar kepuasan pelanggan di dunia penerbangan. Selanjutnya, konsep yang perlu dilakukan juga menjalankan rangkaian strategis dengan benar. Untuk membangun Blue Ocean Strategy dengan benar, maka perusahaan harus melakukan perencanaan strategi dalam rangkaian utilitas konsumen atau pembeli, biaya, harga, dan penggunaan fasilitas yang ada. Gunakan rekomendasi Kim dan Markbun untuk mengetahui peta manfaat bagi pembeli, yaitu pembeli, pengiriman, penggunaan, pelengkap, perawatan, pembuatan. Jadi